Kita mulai launch sebetulnya di bulan Maret tahun ini. Kita sudah Mhm. mulai memproduksi dan kita juga sudah mulai menjual ke berbagai daerah di Indonesia. Memang belum Mhm. banyak karena kita sebagai pemain baru, kita masih harus melakukan penetrasi pasar. Mhm. Baik. Terkait dengan, tren komponen mobil listrik begitu yang banyak Ya. digaungkan di akhir 2020 hingga saat ini, Pak Irianto, Anda melihat proyeksinya akan seperti apa? Akankah ini juga nanti menjadi salah satu, strategi diversifikasi revenue dari, perusahaan Anda? Ya, jadi sebetulnya mulai akhir tahun ini, kita juga sudah mulai memproduksi untuk baterai pack dan baterai management system di salah satu anak perusahaan kita. Kenapa? Karena kita juga harus mempersiapkan diri sebetulnya untuk menyambut atau datangnya era electric vehicle. Dan kita juga mau kalau semuanya dibuat lokal. Jadi jangan semuanya juga harus diimpor. Nah, memang kita mulai dengan memproduksi baterai pack dan baterai management system ini untuk kita gunakan di sepeda kita, sepeda yang kita produksi, dan juga kita sebetulnya menawarkan ke produsen sepeda yang lain kalau mereka ingin menggunakan baterai pack dan baterai management system di e-bike mereka. Juga sebagai baterai pack dan baterai management system yang kita siapkan untuk three wheels kita, karena mulai tahun depan kita juga akan mulai untuk memproduksi three wheels yang berbasis elektrik sebetulnya. Mhm. Bagaimana pertumbuhan tren yang dapat Anda lihat begitu dari, pertumbuhan untuk penjualan three wheels dan juga sepeda begitu, Pak Irianto? Kalau menurut saya, kalau three wheel masih akan terus berkembang, tapi sepeda mungkin sudah lewat masa puncaknya tahun lalu, tahun ini juga turun, tapi secara market itu juga masih cukup besar untuk itu. Tetapi sebetulnya itu kita baru mulailah. Yang kita tekankan sebetulnya tetap kita akan terus mensupport untuk kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2. Kalau Mhm. kedepannya kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 juga Mhm. mulai menggunakan elektrik sebagai basisnya dibandingkan dengan internal combustion engine, mobil-mobil yang sekarang. Nah, kita juga sudah mempersiapkan diri sebetulnya. Selain kita mempelajari atau memproduksi baterai pack dan juga baterai management system, sebetulnya kita juga sudah memproduksi bagian-bagian kendaraan seperti badan kendaraan, body parts, itu yang Mhm. menggunakan high tensile strength. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk membuat bodi kendaraan itu semakin ringan sebagai kompensasi dari beratnya baterai. Mhm. Seperti kita ketahui bahwa kalau baterai itu beratnya kira-kira hampir 30% dari total berat kendaraan. Sehingga berat kendaraan itu harus dibuat jauh lebih ringan dibandingkan dengan kendaraan yang menggunakan ICE, internal combustion engine. Mhm. Baik. Kemudian kalau kita lihat terkait dengan komponen-komponen yang Anda, katakan sebelumnya, ada battery management system dan juga battery pack ini, sudah ke perusahaan mana saja kemudian dilakukan, supply begitu, Anda menyuplainya dan juga permintaannya sudah sebesar apa begitu, Pak? Belum, karena kita baru mulai produksi bulan ini dan kita Mhm. memang saat ini kita pergunakan untuk kebutuhan internal dulu, yaitu untuk kebutuhan three wheels dan kebutuhan sepeda yang kita produksi sendiri. Mhm. Baik. Kemudian, terkait dengan market share, OEM Dharma Polymetal di pasar sendiri ini Anda melihatnya sudah berada pada rentang berapa persen? Ini agak agak sulit sebetulnya dijelaskan, karena kita memproduksi kalau boleh dikatakan ratusan hingga ribuan komponen, dan setiap komponen itu kita supply ke berbagai customer. Jadi kalau kendaraan roda 4 kita supply ke misalnya ke Toyota, ke Daihatsu, kemudian nanti juga mulai ke Hyundai, kemudian ada juga ke Honda, ke Mitsubishi dan sebagainya. Dan kalau roda 2 kita juga ada supply ke Honda, sepeda motor Honda, kemudian Kawasaki. Nah, untuk setiap part itu kita berbeda-beda karena kan Mhm. setiap mobil atau setiap motor sendiri
itu kan tipenya macam-macam. Jadi yang kita supply untuk tipe tertentu belum tentu kita supply untuk tipe yang lainnya.